Akhirnya mahkotaku udah selesai. Bagus kan? Fani pakai halo teman-teman, maaf nggak sadar. Soalnya lagi kasihkan buat mahkota. Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak kenapa aku buat mahkota ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu ya. Kalau gitu, Fani kasih tahu ya. Hari ini kita akan merayakan hari Minggu Kristus Raja. Kalian tahu nggak apa itu? Kamu tahu nggak apa itu hari Minggu Kristus Raja? Hah? Nggak tahu? Ya udah, kalau gitu Fani jelasin ya apa itu hari Minggu Kristus Raja. Hari Minggu Kristus Raja itu dirayakan pada hari Minggu terakhir sebelum dimulainya Minggu Advent. Di hari ini kita mengingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja alam semesta yang senantiasa memberikan kasih, damai, dan sukacita untuk kita semua anak-anaknya yang mau setia menaati dan melakukan perintah dan teladan yang diberikan olehnya. Nah teman-teman, karena kita udah tahu apa itu hari Minggu Kristus Raja, kita akan memulai ibadah ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini bersama teman-teman kami. Walaupun ibadah ini kami online, tapi kami tetap semangat dalam sekolah minggu ini. Semoga kami bisa mengerti apa yang diajarkan ibadah hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, karena kita adalah anak raja, Fani jadi keinget satu lagu. Tahu nggak apa itu lagunya? Yaitu Aku Anak Raja. Ayo kita bangkit berdiri dan bernyanyi dengan penuh sukacita dan semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebagai anak raja, pasti kita mau dong mengikuti teladan-teladannya. Tapi kan kita nggak tahu apa aja teladan-teladannya. Fani penasaran, apa aja ya? Nah, karena bentar lagi kita akan masuk firman Tuhan, kita akan tahu nih apa aja teladannya. Tapi bentar dulu, kita nyanyi dulu satu lagu pujian, yaitu Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Jujur itu mengatakan yang sebenarnya. Misalnya, kalau kita merusak mainan, kita harus jujur kepada mama kalau kita merusak mainan. Dan misalnya kalau kita sedang mengerjakan tugas, kita tidak boleh menyontek. Menurut aku sih, itu jujur. Gak bohong, ngomong sebenarnya. Jujur itu sih kayak ngomong beneran, ngomongnya nggak bohong gitu. Shalom, salam sehat. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan, kami mau bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk bisa tertib dan saling dengar-dengaran. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, firman kita hari ini dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Yohanes 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus
Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Adik-adik, minggu ini adalah akhir dari kalender gereja yang disebut dengan Minggu Kristus Yesus. Nah, sebagai anak-anak raja, kita mau belajar dari teladan raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi sebelumnya, kakak mau tanya dulu nih, kan sekarang udah mulai sekolah tatap muka ya. Nah, sebelum ke sekolah biasanya mama, eyang, opung, atau mbak pasti siapin kita sarapan atau bekal ya. Nah, menu favorit apa sih yang adik-adik suka untuk bekal ke sekolah atau untuk sarapan? Ada yang nasi goreng pakai telur mata sapi, ada yang nasi uduk pakai bakwan, ada yang roti, ada yang sereal, atau ada yang minum susu aja udah kenyang. Macam-macam pasti ya. Nah, orang tua kita pasti akan mempersiapkan bekal yang terbaik untuk kita. Wah, terima kasih Mama, terima kasih Eyang, terima kasih Opung, terima kasih Mbak. Lalu kembali lagi ke cerita firman kita hari ini. Yesus adalah Raja atas alam semesta yang mengendalikan seluruh kehidupan semesta. Yesus mau bekali kita juga nih untuk kita bisa ke kerajaannya. Apa itu bekal yang Tuhan kasih untuk kita? Yaitu jujur. Apa adik-adik? Jujur. Nah, dalam percakapan dengan Pilatus, Yesus berani mengakui bahwa dirinya adalah Raja alam semesta dengan berkata jujur dan siap menerima konsekuensi atas kejujurannya. Coba kita ulang lagi. Dengan berkata jujur dan siap menerima konsekuensi atas kejujurannya. Nah, ada 2 poin nih. Apa itu kejujuran dan apa itu konsekuensi? Kita mau belajar tentang itu. Kejujuran adalah berkata apa adanya, berbuat apa adanya, tidak curang. Nah, sedangkan konsekuensi adalah akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Nah, Tuhan Yesus berani berkata jujur ya, bahwa dirinya adalah Allah atas alam semesta. Supaya lebih jelas, kita mau lihat sama-sama yuk video berikut ini. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Wow, keren ya Kaleb. Dia berani berkata jujur. Adik-adik, ketika kita jujur, kita tidak perlu lagi mengingat apapun. Hidup kita tenang dan damai. Sebaliknya, ketika kita tidak jujur, hidup kita dipenuhi ketakutan. Takut salah bicara,
takut ketahuan. Jadi lebih baik jujur ya, meski harus dimarahin. Lebih baik jujur meski kadang membuat kita malu. Mungkin kita bisa tidak jujur dengan orang lain. Kita bisa tidak jujur dengan orang tua kita. Tapi kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak bisa membohongi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bekal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jadi anak-anak yang berani jujur dan menerima segala konsekuensinya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik semua. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Halo adik-adik, aktivitas kita hari ini kita mau ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari tadi. Ada 3 pertanyaan, silahkan adik-adik jawab dan kirim ke kakak kor kelas masing-masing. Nanti 3 jawaban tercepat dan tepat akan mendapatkan hadiah. Selamat mengerjakan. Pertanyaannya adalah 1. Minggu 21 November 2021 adalah akhir dari kalender gerejawi yang disebut dengan minggu apa? 2. Sesuai firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk meneladani Yesus dengan cara. 3. Ceritakan pengalaman adik-adik dalam hal kejujuran. Misalnya di rumah atau di sekolah, bisa dalam bentuk tulisan atau video. Selamat mengerjakan. Salam sehat. Nah, teman-teman, sekarang kita udah tahu apa aja teladannya, yaitu untuk berani berkata jujur dan benar. Nah, mari kita menyenangkan Tuhan dengan cara melakukan teladannya. Jadi anak jujur, siapa takut? Mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak
kita tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi anak yang jujur dan mau berbuat benar sesuai dengan firman-Mu. Biarlah ibadah ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Dan jangan lupa melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dah, sehat selalu, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.